Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan umuripun sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan sunnah haji, wajib haji, kemudian rukun haji dengan sempurna, sehingga semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan sebagaimana yang tertera dalam jadwal tentang doa ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa ziarah kubur di makam-makam yang lain. Di buku panduan adalah pada halaman 147, kemudian 148 dan 149. Kita buka nggih, sampun kepanggih semua halaman 147. Kalau yang mungkin ketinggalan, ini saya tampilkan di slide, saya foto, kemudian saya tampilkan, mudah-mudahan bisa terbaca. 32 doa ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khairatallahi min khalqih, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyina wa sairis salihin. Ashhadu annaka ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah, fajazakallahu anna afdhala ma jaya rasulan an ummati. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai sebaik-baik makhluk Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai kekasih Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai Tuan para Rasul dan penutup para Nabi. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu dan keluargamu serta para sahabatmu, ahli baitmu, para nabi dan orang-orang yang soleh. Saya bersaksi bahwasannya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati umat. Semoga Allah membalasmu atas kami dengan balasan yang lebih utama dari balasan seorang Rasul atas umatnya. Maka Bapak Ibu kita baca sesarengan nggih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiratallahi min khalqih. Assalamu alayka ya khiratallahi min khalqih. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika. Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyina wa sa'iris salihin. Wa ala nabiyina wa sa'iris salihin. Ashhadu annaka balagtal risalah. Ashhadu annaka balagtal
wa addaital amanah wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Alhamdulillah sudah hafal nggih? Pun intinipun mangkih kalau pakai ini Pak saya nggak hafal mboten napa-napa, dibawa saja nggih, dibawa. Pripun? Enggih dibaca. Mboten sah stres saya nggak hafal. Datang saja langsung sana. Langsung dibawa saja dihafalkan gitu kan ya. Jadi nanti ketika biasanya pun ketika dari Raudhah, nah nanti kan Bapak Ibu ketika di Madinah itu nanti akan mendapatkan antrian ke Raudhah. Biasanya itu nanti ada 1 kali jatah kita di sana, apa namanya di Raudhah udah terjadwal oleh tim BPIH dan tim Haji Kementerian Agama udah dijadwal rombongan. Nah ketika dari Raudhah nanti kurang lebih 15 menit Anda bersiapkan doa-doa terbaik Anda. Setelah itu Anda keluar, nanti akan setelah keluar dari pintu nanti akan melewati pintu melewati makam Rasulullah SAW. Jadi nanti ada 3 makam. Pertama makam Rasulullah SAW, kedua makam siapa? Abu Bakar, kemudian makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Jadi setelah berdoa kepada untuk Rasulullah SAW, kemudian kita nanti juga sempatkan memberikan salam untuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kita baca sekali lagi nggih. Semoga bisa nancep gitu kan ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiratallahi min khalqih. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyina wa sairis salihin. Ashhadu annaka balagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummatihi. Artinya, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai sebaik-baik makhluk Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai kekasih Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai tuan para rasul dan penutup para nabi. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu dan keluargamu serta para sahabatmu
ahli baitmu, para nabi dan orang-orang yang soleh. Saya bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati umat. Semoga Allah membalasmu atas kami dengan balasan yang lebih utama dari balasan seorang Rasul atas umatnya. Jadi nanti kalau antum bapak-bapak bisa menghafal silahkan, alhamdulillah. Kalau belum mampu jangan panik, jangan khawatir, tetap dibawa. Ini bukan ujian yang nggak boleh bawa contekan. Kita beribadah, berdoa boleh, gitu kan ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya tentang doa ziarah kubur. Jadi nanti di Madinah, kalau pada kloter penerbangan pertama, berarti di Madinah terlebih dahulu. Di sana ada kubur Baqi, ada kubur Uhud. Nanti kalau di Makkah ada kubur Ma'la. Tapi doa ini doa berlaku umum di makbarah atau di makam manapun. Ya. Maka assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimina. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kita langsung di luar kurung ya. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi maksud dalam kurung itu tadi bisa dibaca, bisa tidak, mungkin dalam riwayat lain disebutkan demikian. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim ini tanpa tambahan di dalam kurung. Dalam riwayat Muslim bisa jadi ini maksudnya boleh dibaca ataupun boleh tidak. Kita ulang. Assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Jadi salah satu keberuntungan orang muslim adalah ketika ada orang-orang muslim yang hidup berziarah kubur, maka kita dapat doa keselamatan. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga kesejahteraan untukmu. Untuk siapa? Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Sampun hafal nggih kalau menika nggih? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, secara materi kita sudah selesai pada buku panduan, tapi akan ada tambahan beberapa materi kita nukilkan dari sumber. Tadi saya sampaikan setelah beribadah di Raudhah, jika seseorang ingin berziarah ke makam Nabi SAW, hendaklah dia berdiri di depan makam beliau dengan penuh adab dan tenang lalu mengucapkan doa. Tadi di buku panduan ada juga dengan doa yang lain ini. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ashhadu annaka Rasulullah haqqan wa annaka qad balagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi lahi haqqan jihadi fajayakallahu an ummatika afdalu ma jaya nabiyuna ala ummati. Jadi hampir sama, tapi ini adalah salam kemudian ada sholawatnya, yang artinya, ya Allah, semoga sholawat terlimpah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana sholawat terlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Engkau maha terpuji lagi maha mulia, ya Allah, semoga keberkahan terlimpah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, maha terpuji lagi maha mulia. Aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasul yang hak. Aku bersaksi bahwa engkau Muhammad telah menyampaikan risalah kenabian, telah menunaikan amanah, telah menasehati umat ini dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah membalasmu atas apa yang telah engkau perbuat untuk umatmu, lebih dari balasan para nabi atas apa yang telah mereka perbuat untuk umatnya. Setelah itu bergeser ke arah kanan sedikit dan mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian bergeser lagi ke kanan sedikit dan mengucapkan Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Setelah itu dan juga dengan mendoakan keduanya. Jadi semoga Allah meridhai keduanya dan mengampuni keduanya. Ya. Berkaitan dengan ziarah ke makam Nabi SAW, maka tidak boleh bagi seorang untuk satu, berdoa langsung kepada Rasulullah SAW agar kebutuhannya dipenuhi dan agar dihilangkan kesusahan dari dirinya atau doa-doa lainnya. Karena doa itu hanya ditujukan pada Allah SWT. Karena semua penghuni kubur itu didoakan dengan doa kebaikan, bukan berdoa meminta kepada mereka. Prinsip nggih, ketika di makam Rasulullah kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah kabulkanlah ini tidak boleh, itu kesyirikan, ya. Langsung berdoa, kita memberikan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Nah, kita berdoa langsung kepada Allah. Di Raudhah kita sudah berdoa, adalah tempat yang mustajab. Jadi ketika di makam Rasulullah kita tidak boleh berdoa langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya kesulitan gini-gini, tidak boleh. Ya, prinsip. Kemudian meletakkan kedua tangannya di dada ketika menghadap kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keadaan ketika sholat. Jadi bersedekap seolah-olah sholat itu. Mengusap-usap dinding dan jendela makam atau mencium dinding makam Rasulullah ketika berdoa. Perbuatan ini merupakan perantara menuju ke musyrikan. Nanti di sana itu askarnya langsung tekan, haj, ditarik. Karena itu menuju pada kesyirikan, ditarik. Berdiri lama-lama juga tidak diperbolehkan. Pertama mengganggu yang lain, yang kedua khawatir nanti berlebih-lebihan, gitu kan ya. An-Nawawi As-Syafi'i, jadi Imam adalah salah satu ulama Syafi'iyah, berkata, siapa saja yang beranggapan bahwa mengusap dinding kubur Nabi dengan tangan dapat mendatangkan keberkahan, maka hal ini merupakan kebodohan dan kelalaiannya, karena keberkahan itu terdapat dalam hal yang sesuai dengan syariat. Bagaimana keutamaan bisa didapatkan dengan menyelisihi kebenaran? Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah tidak boleh tawaf mengelilingi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tawaf mengelilingi Masjid Nabawi,
karena ibadah tawaf hanya dilakukan terhadap Ka'bah di Masjidil Haram. Tidak boleh nggih, kalau ada yang tahu kayak gituan ya dinasehati. Mas, nggak boleh menuju pada kesyirikan. Tawafin nanti kalau kita sudah di Ka'bah atau setelah kemarin kita di Ka'bah gitu kan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kaum muslimin sepakat bahwa tawaf tidak boleh dilakukan kecuali di sekitar Baitul Ma'mur atau Ka'bah. Tidak boleh tawaf mengelilingi Baitul Maqdis. Tidak boleh juga mengelilingi kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak boleh mengelilingi Kubah di atas Bukit Arafah dan lain-lain. Majmu' al-Fatawa. Ini jadi hal-hal kita ingin beribadah jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian meninggikan atau mengeraskan suara ketika berada di sisi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak diperbolehkan karena Allah Ta'ala telah mengajarkan adab kepada orang-orang beriman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fi fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina ya'udduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzi namtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Hujurat ayat 2-3. Jadi ada suatu cerita, suatu saat orang habis pada haji panggil temannya, fulan, gitu kan ya, di komplek Masjid Nabawi. Terus ada orang Arab nepuk, ya la, jangan meninggikan suara, ada Rasulullah di situ. Jadi orang Indonesia diingatkan oleh orang Arab, oh ya, baru sadar. Jadi walaupun di daerah itu kita berusaha merendahkan suara, tidak meninggikan suara. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihormati dan dimuliakan baik ketika beliau masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Fadlul Madinah halaman 45. Kemudian tidak boleh juga bersengaja menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat yang jauh, baik ketika di dalam Masjid Nabawi atau di luar masjid, dan mengucapkan salam kepada beliau. Jadi mendekat ke makam kalau ingin memberikan salam. Terlalu lama berdiri di sisi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperbanyak ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud bolak-balik ziarah, karena perbuatan ini dikhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam gulu berlebih-lebihan dalam agama yang terlarang. Jadi gulu itu adalah hal yang terlarang dalam agama. Semua ini adalah dalam rangka menjaga dan melindungi tauhid dari noda-noda kemusyrikan yang mengotorinya. Juga karena ibadah itu dilandasi dengan syariat Allah dan Rasulnya, dibangun di atas ittiba, mengikuti petunjuk Nabi, dan bukan di atas ibtidak atau perbuatan bid'ah. Baik Bapak Ibu, saya kasih satu tambahan, satu riwayat yang bagus sekali, yang artinya begini. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang telah mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar pun menjawab, saya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, saya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga. Hadis Muslim nomor 108. Tadi ada berapa amal? Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Ada 4 amal. Bapak Ibu, ketika nanti jenengan di Madinah, semoga Anda bisa melaksanakan, terus bapak-bapak niati puasa. Yang kedua, mengantar jenazah. Habis sholat subuh, habis sholat duhur, habis sholat asar, maghrib, isya itu rata-rata ada jenazah yang disolatkan. Karena ada puasa berarti subuh, kemudian luhur, asar, itu Anda bisa mengantar jenazah. Kalau Anda ingin mengantar jenazah, masuk di pintu 35. Ya, 35 itu sisi kiri ya, sisi kiri. Jadi ambil pintu di situ, setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus sholat jenazah, Anda langsung keluar. Itu nanti jenazah sudah jalan. Pas nanti insya Allah pas. Anda nanti bisa mengantar jenazah dari situ. Anda ingin membopong jenazah juga bisa. Itu nanti kalau saya perhatikan jenazah itu seperti ini ya, semuanya ingin berebut untuk membopongnya, mengangkatnya. Jenengan ngangkat baru menit udah pengen diganti, satu udah kelamaan itu, langsung setengah menit udah pengen diganti itu nanti sampai ke pagi ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang miskin. Insya Allah di sekitar sana banyak orang miskin gitu kan ya, ada yang minta atau ingin sedekah kepada mungkin cleaning service ataupun yang lain-lain yang Anda berikan, ini adalah orang yang membutuhkan. Kemudian menjenguk orang sakit. Lah orang rumah sakit pripun? Jenguknya di mana? Kloter itu banyak yang sakit nggih. Ya. Jangan tanya satu rombongan sinten yang sagerah tumbaske oleh-oleh lah bisa. Kalau di sini nyuwun ngapunten, Anda pas puasa, Anda pas jenguk orang sakit, Anda sedekah, orang nek kabar lelayu. Suatu saat wes berdahar pagi lagi enak kabar lelayu. Nah, tapi kalau di sana kalau ingin melaksanakan ini, semoga berikan kemudahan. Ini satu hadis yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah mengatakan barang siapa tidaklah amal-amal yang tadi disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga. Demikian Bapak Ibu yang biasa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah itulah dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.